Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Ratusan warga Lebak terjangkit DBD, 4 meninggal dunia. Pria penjaga konter HP bunuh pacar di hotel. Pembongkaran hiburan malam ricuh, PLT Wali Kota dan kuasa hukum adu mulut. Kasus demam berdarah denggi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lebak terus bertambah. Data Dinas Kesehatan, dalam 1 bulan terdapat 610 kasus. Ratusan pasien yang terjangkit DBD ini ditangani di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Terbanyak ditangani Puskesmas Rangkas Bitung sebanyak 50 kasus, Puskesmas Mandala 50 kasus, Puskesmas Mekarsari 46 kasus, dan Puskesmas Gunung Kencana 38 kasus. Selain faktor cuaca, kurangnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi salah satu penyebab tingginya kasus DBD di Kabupaten Lebak. Penyebaran kasus DBD tahun ini meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, jumlah kasus DBD di Lebak sebanyak 760 kasus. Sedangkan saat ini hanya dalam kurun waktu 1 bulan sudah mencapai 610 kasus. 4 penderita diantaranya meninggal dunia. Ini tahun 2024 ada peningkatan kasus yang cukup signifikan dan sampai hari ini dari bulan Januari sudah ada 610 kasus demam dengue dan demam berdarah dengue dengan 4 kasus meninggal dunia. Dinkes Lebak mengimbau warga menjaga kesehatan dan melakukan gerakan 3M+, menguras bak mandi, membersihkan penampungan air, dan membuang sampah tidak sembarangan. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Seorang wanita ditemukan tewas di kamar penginapan di Kabupaten Pandeglang. Saat ditemukan, korban hanya memakai pakaian dalam. Berdasarkan hasil otopsi, korban bernama Maria berusia 44 tahun, meninggal akibat dicekik. Tim reserse yang menyelidiki kasus ini akhirnya menangkap pelaku pembunuhan yang ternyata pacar dari korban Selasa lalu. Pelaku bernama Ardi Suwardi, sehari-hari bekerja menjaga konter ponsel. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di tempat usahanya. Pembunuhan yang dilakukan pelaku terjadi pada hari Jumat lalu, tanggal 24 Februari. Pelaku sempat mengelak, namun pemuda ini akhirnya mengaku telah membunuh korban. Sebelum kejadian, korban yang telah berpacaran selama 3 bulan dengan pelaku mengajak menikah, namun pelaku menolak. Korban yang kesal pun sempat mengancam akan mendatangi rumah pelaku. Pelaku yang tidak mau hubungannya terbongkar langsung gelap mata dan mencekik korban hingga tewas. Telah menangkap satu pelaku pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari, yaitu di Kampung Cieke, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Untuk pelaku kita tangkap di warung pelaku ya, di Kecamatan Karangtanjung. Pada saat kita melakukan penangkapan, pelaku itu sedang berjualan karena pelaku pekerjaannya sendiri adalah berjualan. Dia mempunyai warung dan konter HP. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Di tengah tingginya harga beras di pasaran, salah satu kios beras di Jalan Kampung Melayu, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dibobol maling. Para pelaku diperkirakan mengetahui harga beras saat ini sedang tinggi sehingga menjadi target sasaran pencurian.
Tidak tanggung-tanggung, pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 2 orang menggondol 60 karung dengan total 3 ton. Kurang puas dengan hasil curian, pelaku juga mengambil setengah karung bawang putih, minyak curah, serta kalkulator. Peristiwa ini baru diketahui pemiliknya pada pagi hari setelah mendapat kabar dari salah satu warga yang curiga karena pintu toko yang terbuka dengan gembok yang rusak. Waktu jam 6 pagi ada tetangga sini yang ngebel kepada istri saya bahwa toko ini ada yang buka. Nah setelah itu saya langsung luncur kemari. Nyata jam 6 dapat sekitar 5 menit Pak RT, ya kan, RT sini, RT Pucat ngebel saya bahwa Pak Haji emang di kios berasnya ada, saya bilang, oh ini nggak ada, kata dia. Udah tuh, langsung saya kemari, dan pas sampai TKP, bener saya lihat bahwa toko ini udah kebuka. Pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Teluk Naga. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Bea dan Cukai bersama Satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan ganja dan kokain jaringan internasional yang diselundupkan melalui paket kiriman. Pengungkapan bermula saat petugas curiga dengan 2 paket yang tiba di bandara. Dari paket pertama yang dibuka, petugas menemukan narkotika jenis ganja seberat 3,1 kg. Paket yang berisi ganja ini diketahui berasal dari California, Amerika Serikat. Pada paket kedua, petugas menemukan 2,8 kg narkotika jenis kokain cair yang dikirim dari Kolombia. Untuk menyamarkan, narkotika jenis kokain ini dimasukkan ke dalam alat kesehatan. Petugas gabungan menangkap 3 pelaku, salah satunya MG yang berpaspor Kolombia. Dari keterangan petugas, para pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. 2 orang warga negara Indonesia bertugas sebagai kurir dan mencari pembeli. Sementara, seorang wanita warga negara Kolombia bertugas sebagai koki atau pembuat kokain cair menjadi serbuk putih dan siap diedarkan. Ada kiriman ya dengan penerima inisial KP berlokasi di Jakarta Pusat ya. Ini berasal dari kiriman itu dari Amerika Selatan, dari negara Curaçao ya. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan atas barang itu, kemudian diketahui bahwa itu berbentuk cairan ya, dengan bau yang sangat menyengat. Setelah kita lab laboratorium di Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, diketahui bahwa barang yang disimpan di dalam rongga alat kesehatan itu berupa narkotika jenis golongan 1 jenis kokain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.